Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dangu Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om Sambuluan yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan coba sedikit review ya Battle Event episode ke-81 yang akan dirilis esok hari Minggu tanggal 28 Januari. Di sini sudah ada playtime video pendek ya yang akan dibahas. Kita lihat di sini ada preview bagaimana Xiaoyan. Kita mood dulu ya. Xiaoyan sudah bisa memurnikan sayap barunya ya. Di mana di sayap ini disebut dengan sayap tulang surgawi ya. Sayap tulang dari api naga ponik ya, atau api dari ponik iblis langit kalau salah ya. Dia menyempurnakan sayap tulang surgawi yang dia miliki dari pelelangan kemarin ya. Kita lihat dulu preview untuk besok ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah nonton. Kita lihat previewnya dulu. Sangat salut di Magic Digital Motion ya, dimana Magic Digital Motion bisa mendesain sayap dengan cukup unik. Ketika lihat sebelumnya sayap Douchi itu cukup mengagumkan karena beberapa animasi lain juga sepertinya meniru sayap Douchi di Battle to the Heaven, karena sebelumnya Adun belum pernah lihat di animasi lain yang membuat sayap dengan sayap berupa energi gitu, dengan gambaran yang buram tapi cantik gitu kelihatannya, seperti sayap-sayap para Dao Huang dan juga Dao Huang ya, yang dulu pernah ditampilkan di beberapa episode-episode sebelumnya. Sayap ungu Xiaoyan, juga sayapnya Ibodong yang terlihat seperti terbuat dari es gitu ya. Itu sangat benar-benar ya, sangat keren gitu ya. Apalagi sekarang Xiaoyan sudah punya sayap baru ya, dan sayap barunya ini terlihat sangat realistis ya, dari tulang dan ya keren. Jadi dari sini Xiaoyan mendapatkan sayap baru dan sayap ungunya otomatis hilang ya, digantikan dengan sayap barunya ini. Oke, dan mengenai sayap Xiaoyan, dari yang admin tahu, Xiaoyan itu punya 3 sayap ya. Yang pertama, Xiaoyan itu mempunyai sayap yang disebut Eagle Wings atau sayap elang. Ya, sayap elang ini adalah sayap pertama yang dimiliki oleh Xiaoyan, bahkan sebelum dia maju ke tingkat Dao Huang atau Dao King ya. Di sini sayap elang ini merupakan salah satu teknik Flying Dao atau teknik terbang, di mana ini termasuk kelas 1 tingkat tinggi yang ditemukan oleh Xiaoyan di dalam gua ya, pegunungan binatang ajaib bersama Xiao Yishan. Dan teknik Dao ini dikenal sebagai sayap elang atau disebut juga sayap awan ungu ya, kalau dalam bahasa Inggris disebut Purple Cloud Black Fire Eagle ya. Dan pertama kali ditampilkan memang ini cukup wah karena pertama kalinya ini tentu saja di kerajaan Jiama itu belum ada yang memiliki sayap seperti ini kecuali para Dao King atau Dao Huang ya. Dan ketika Xiaoyan datang, banyak orang yang mengira bahwa Xiaoyan sudah memasuki level Dao King. Dan ada yang unik dari sayap elang yang dimiliki oleh Xiaoyan dulu, karena ini dulu katanya dibuat tidak oleh satu orang tapi dibuat oleh beberapa orang. Dulu dijelaskan dalam gulungannya bahwa orang yang membuatnya ini mereka menangkap hewan binatang iblis terbang yang disebut sebagai elang api hitam awan ungu ya. Tidak dijelaskan memang binatang ini ada di level berapa, tapi kemungkinan besar ini hanya ada di level Douchi atau Dadoshi ya, atau mungkin di level Dao King, kurang tahu juga ya. Tapi memang tidak terlalu dijelaskan apa level dari binatang elang hitam awan ungu ini. Mungkin admin lupa, bila teman-teman ada yang tahu silahkan komen di komentar ya. Dan ini bahkan dibuat oleh beberapa orang, bahkan sampai orang yang membuatnya itu meninggal ya. Dengan meninggalkan sayap Douchi ini, dia menggunakannya dengan memasukkan Douchi yang ada di Douchi sang pencipta ke dalam gulungan Douchi-nya ini, ke dalam gulungan teknik terbangnya ini, sehingga waktu ditemukan oleh Xiaoyan itu ada butuh pembimbing khusus ya. Kalau tidak ada Yalo, mungkin Xiaoyan tidak bisa mempraktekannya, karena juga di sini persyaratannya jika ketika seseorang mempraktikkan teknik ini lalu orang itu tidak kuat menahan serangan balik dari
jiwa hewan yang ada di sayapnya itu, tentu saja ini akan menjadi senjata makan tuannya, dan bisa jadi tubuhnya diambil alih oleh hewan tersebut. Ya, ini memang cukup unik ya, sayap ungu, dan ini adalah akhir, mungkin di episode ini akhir dari Xiaoyan memiliki awan ungu ini, karena otomatis digantikan oleh sayap tulang 9 hewan terbang surgawi. Cukup sulit juga. Kalau di Wikipedia sih disebutnya di sini burung langit 9 sayap terbang, lebih aneh juga. Intinya ya namanya terjemahan Google ya. Jadi lebih sangat dari 9 sayap terbang burung surgawi ya. Itulah, bolehlah sebut kayak gitulah. Terus sebelum memiliki sayap ini, Xiaoyan juga mempunyai sayap Douqi ketika dia memasuki level Douqing ya. Karena pertama kali sayapnya muncul ketika Xiaoyan sudah memasuki level Douqing, dan bentuknya juga cukup unik ya. Bentuknya warna hijau zamrud kalau dalam novel dijelaskan. Tapi sayap Douqi Xiaoyan juga unik, berbeda dari sayap Douqi yang lain, karena beberapa sayap Douqi yang dimiliki oleh beberapa orang dengan teknik kultivasi yang sama, rata-rata sayapnya sama. Seperti di Akramijiana, banyak tetua Akramijiana yang mempunyai tipe sayap yang sama ya. Lalu dari beberapa suku yang sama pun rata-rata sayapnya sama, seperti dari klan darah gitu ya, di Black Corner juga sayapnya hampir sama tuh semua tuh. Tapi untuk beberapa karakter sayapnya mungkin dibedakan ya, seperti Xiaoyan, Hai Bodong gitu kan. Di sini sayapnya benar-benar unik gitu ya. Nih, Hai Bodong unik ini, dari es gitu ya, mewakili elemen yang dia miliki gitu. Juga beberapa orang di teknik Douqing lain juga memiliki sayap yang berbeda-beda. Oke, itu adalah sayap Douqi, dan tentu saja ada perbedaan di mana sayap Douqi ini otomatis bisa dibuat hanya oleh orang tingkat Douqing dan Douhuang nih. Sementara dari tingkat atas Douhuang, Douzong sudah sebetulnya tidak memerlukan sayap lagi, karena mereka sudah bisa berjalan di udara tanpa sayap. Lalu kenapa Xiaoyan menggunakan sayap ini? Sayap 9 sayap terbang burung surgawi. Kenapa dia melakukannya? Karena tentu saja ini sangat membantu bagi para Douzong untuk meningkatkan kecepatan terbangnya. Karena dikatakan memang kalau ditulis di sana adalah teknik dou terbang, tapi sebetulnya ini seperti semacam teknik untuk membuat teknik untuk membuat sayap terbang sebetulnya ya, kalau dijelaskan. Karena teknik dou ini memerlukan bahan-bahan yang tentu saja akan berpengaruh nantinya kepada teknik terbang yang akan dipakai gitu kan. Seperti sebelumnya Xiaoyan mendapatkan teknik pembuatan sayap terbang ini dari sekte Angsa Emas ya. Sekte Angsa Emas yang dulu menyerang kerajaan Jama itu kan teknik pembuatan sayapnya direbut oleh Xiaoyan dengan beberapa golongan, dan juga didapatkan oleh Medusa dari pimpinan dari sekte Angsa Emas yang dia bunuh, dan diberikan kepada Xiaoyan ya. Jadi keterampilan membuat sayap ini tentu ada bahan-bahan yang harus disiapkan ya. Dari sudut pandang mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang berevolusi yang berbeda. Dikatakan, jadi di sini dikatakan kekuatan teknik dou terbang ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sayap ini berkualitas tinggi, maka bahan-bahan tersebut akan sangat membantu bahkan beberapa ahli kelas Douzong. Namun jika bahan-bahannya tidak sesuai, maka tentu saja tidak akan banyak membantu Douzong ya. Bahan terpenting disempurnakan adalah sayap dari binatang ajaib terbang dengan level yang tentu saja cukup tinggi. Dulu saja ketua dari sekte emas yaitu Luo Yantian menciptakan sayap emasnya itu berasal dari hewan ajaib berupa angsa yang berada di peringkat 6 itu berarti berada di level Douhuang ya kalau salah, di level Douhuang kalau salah.
di level doang dia mendapatkan sayap itu ya. Dan kekuatannya bisa dilihat, Medusa saja tidak bisa mengejar Yan Luotian ketika Luo Yantian ini menggunakan sayapnya gitu. Makanya dia harus membunuhnya secara diam-diam gitu, karena kalau Yan Luotian terbang, Medusa tidak bisa menangkapnya gitu. Apalagi sekarang Xiaoyan menggunakan sayap yang dikatakan bahwa sayap ini diambil dari hewan yang hampir berada di tingkat Douzong ya, atau Dozun kemarin ya, Dozong puncak kalau tidak salah, tingkat 7. Kalau tingkat 7 berarti dia Dozong ya. Berarti hewan iblis ponik langit ini dia merupakan salah satu hewan yang dibuat dari hewan yang mempunyai level tingkat Dozong ya. Berarti kekuatannya pasti lebih besar lagi ya. Dan ini juga salah satu plot nanti bahwa sekte Phoenix iblis langit ini nantinya akan menjadi salah satu musuh dari Xiaoyan, karena Xiaoyan menggunakan sayap dari klan mereka ya. Dan ini akan membuat semua suku dari klan Phoenix iblis langit ini akan mengejar Xiaoyan untuk mengambil kembali sayap yang dimiliki oleh Xiaoyan, karena itu tentu saja keluarga mereka ya. Dan juga dari hasil lelang kemarin dari bangkai itu tentu saja bukan hanya sayap yang Xiaoyan dapatkan, tapi juga beberapa hal khusus yang dia dapatkan, seperti misalkan tangannya menjadi sarung tangan yang dipakai oleh Xian nantinya ya. Kita bisa lihat nanti di sini di preview yang kemarin sudah dibahas bahwa ya ini adalah gambaran episode besok mungkin. Nah ini ada beberapa yang dibagi ya, seperti bagian cakarnya, bagian badannya, juga bagian sayapnya. Kalau tangan dan cakar mungkin diambil oleh Xian kalau tidak salah. Nah ini diambil oleh Xian sebagai ya perangkat, dan untuk ini sepertinya ini DNA ya. DNA kalau di Xiaoyan mungkin inti iblisnya itu, darah iblisnya itu, ini akan dipakai lagi oleh Xiaoyan nanti untuk memperkuat tubuhnya. Dan kalau tidak salah memang akan digunakan untuk sebagai salah satu ramuan obat juga nantinya oleh Xiaoyan. Selain dari itu ya masih ada yang lain. Nah ini adalah serangan balik mungkin dari jiwa Phoenix iblis langit ini yang akan menyerang Xiaoyan ketika akan disempurnakan mungkin ya menjadi sayap terbang itu. Penampilan sih cukup eksplosif ya. Nah ini kecepatan dari sayap itu ya cukup membantu nantinya bagi Xiaoyan yang saat ini masih ada di level Douhuang ya. Dan meskipun sudah mencapai level Douzong, sepertinya Xiaoyan masih menggunakan sayap ini. Baru nanti setelah di level Douzong kayaknya Xiaoyan sudah jarang menggunakan sayapnya ini. Oke teman-teman, itulah review yang mau admin bahas dari sayap terbang Xiaoyan yang disebut sebagai sayap tulang surgawi ya, yang tentunya ini akan membantu protagonis kita dalam pertempuran, meskipun nantinya tidak akan cukup membantu dalam pertempuran melawan iblis tua yang berasal dari lembah api iblis itu ya. Tentu saja Xiaoyan masih dipukuli di situ ya. Tapi ya ini cukup membantu Xiaoyan, dari segi penampilan pun akan berbeda. Kita masih akan tunggu penampilan Xiaoyan nanti dengan wajah barunya di plot Zhongzhou, dan tentu saja ini akan segera tampil di hadapan kita wajah barunya dengan poni 2 ini ya. Ini sangat mengganggu sekali poni sebelah itu. Poni 2 lebih keren lah. Poni 2 nya ini nanti akan ditampilkan kembali dengan ya penjadwalan di sini memang sudah ada sebetulnya jadwal nantinya yang ingin admin bahas juga, tapi ya nanti sajalah di video selanjutnya ya, karena sudah terlalu panjang. Oke teman-teman, itulah yang bisa admin bahas sebelum kita menonton episode ke-81 tentang sayap Douji yang akan ditinggalkan oleh Xiaoyan dan beralih ke sayap tulang surgawi ya. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video ini, admin terima kasih. See you next time. Salam Dongwalover.